Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti. Gara-gara kau pilih ngapu pulu, kau nyari bala, basah kelek kau. Sekalian, kau minta maaf sama orang Padang. Soalnya masakan khas Padang juga ikut keseret gara-gara kau. Khas Padang, rendang tuh dari Malaysia. Mulai nih, rendang tuh apa? Masakan Malaysia. Rendang itu proses pengentalan atau penihilan air pada santan gitu. Rendang itu bukan nama produknya, tapi nama proses masaknya. Rendang itu dari Malaysia. Dari Minangkabau, Padang, Indonesia. orang Padang ada juga kat Malaysia. Tapi aslinya di Sumatera Barat, Indonesia. Tapi mereka juga ada di Malaysia. Dan mereka juga masak rendang di sini. Ya itu aslinya kan mereka datang dari Indonesia. Itu sebelum kalian jadi Indonesia. Sama juga dulu belum ada Malaysia. Rendang tuh punya Malaysia. Indonesia. Malaysia. Indonesia. Bang, saya mau minta maaf dulu, Bang. Bodoh. Rendang dari Indonesia kan? Iya, Bang, dari Indonesia. Malaysia lah. Iya, Bang, dari Malaysia. Sudah mabuk minuman ditambah mabuk entah melon. Girang amat. Kenapa nih? Kita di Aman tuh sering ngunyah daun. Ini tuh udah jadi tradisi ratusan tahun di bangsa Arab. Sekali punya langsung bikin bahagia. Nih mau coba nih. Enggak. Narkoba itu kan? Beda. Ini zat adiktifnya tuh lebih rendah dari tembakau kok. Udah. Ini kita mau kemana nih? Ajak gua keliling. Ke Pulau Sokotra aja. Tanamannya tuh di sana tuh menarik-menarik gitu. Bosan. Bukan itu aja. Katanya nih, pulau ini jadi tempat sembunyinya Dajjal. Nanti kalau udah mau lewat, dia keluar dari pulau ini gitu. Enggak. Serem. Mending gua cari dulu di internet dah. Lah, habis kuota gua. Beli sama gua aja. Segiga 235.000 murah. Buset, mau naik haji lu. Nih, ya emang segitu harganya Diaman. Lari. Ih, kok lemot banget sih sinyalnya? Sinyalnya nggak bagus di sini. No. Naik gunung itu dulu, baru bagus sinyalnya di sana. Ya, nggak mau ah. Balikin duit gua. Enak aja. Balikin. 100.000 di Malaysia dapat apa ya? Beli cendol nih enak nih, panas-panas kayak gini. Cendol memang sedap diminum panas-panas macam ni. Minuman khas Malaysia pakai topping kacang merah dan durian lagi sedap. Jadi cendol punya Malaysia juga nih? Tentu saja, minuman ini popular di Malaysia sejak zaman kolonial, terutama di Penang dan Melaka. Apalah korang nih? Cendol sudah ke negara. Nah, dari mana lo? Singapura lah. Dari mana ke mana cendol punya Singapura? Dari dulu lah kita sering minum cendol pun. Dari dulu minum cendol bukan berarti cendol dari negara lu. Gue tekuk juga leher lu pingsan lu. Cendol itu ya dari Indonesia loh mas. Kata cendol sendiri berasal dari bahasa Jawa, muncul dalam manuskrip Kuniserap Centini sekitar abad ke-19, 1814 sampai 1823 dan dikenal juga dengan nama dawet. Nah ini baru bener nih, masnya paham banget, masnya jual cendol ya? Beli dong. Bukan mas. Tentu bukan, pasti bapaknya yang jualan cendol. Bukan juga mas. Ibu, pasti ibunya nih jual cendol. Bukan juga loh mbak. Saya googling tadi. Ada bertumbuk je orang Jawa ni. Minimal sepatu ori, udah pasti pakai sepatu luar negeri. Yang nggak mampu beli, nggak usah iri. Di Australia kita malah lebih sering nyeker jalan kaki. Hidup lebih sehat, lebih bebas, lebih tenang daripada maksain beli sepatu demi gengsi. Nyeker apaan? Nih ya, kalau orang mampu ya, air kerannya bisa langsung diminum. Loh, emang air keran kalian di sana gimana? Bukannya langsung bisa diminum ya? Kalau di Amerika, semua keran di rumah manapun bisa diminum. Iya, tapi gue sepedaan. Ini sepeda gue ya, full karbon, ringan banget. Rakyat jelata mana kebeli. Nggak perlu kaya dulu buat sepedaan. Kita di Belanda negara paling banyak pesepeda. Jadi kemana-mana tuh ya emang pakai sepeda. Kalau kaya tuh bukan naik sepeda, tapi naik haji. Nanti gue juga naik haji. Tapi nih roti 400.000. Orang kaya lu juga nggak bakal bisa beli. Loh, roti gua itu. Angkat tangan semuanya. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Main English or Spanish apa ya? Rampok gila. Ampun bang, aduh. Ini ambil aja bang, duitnya ambil aja bang. Jangan apa-apain saya tapi ya. Lu pikir gua mau ngerampok apa? Ya mirip. Jangan kurang ajar ya. Di sini gua mau nyari kerja. Ada lowongan nggak? Hah? Lu tunggu ya bang. Kalau ngerampok, duit ngerampoknya bakal cepet habis. Kalau kerja, gua dapet tiap bulan nih duit bisa hidup tenang. Ya tapi nggak usah gini juga loh bang. Bikin takut orang-orang ini. Ini juga gua kepaksa.
Di Sudan itu sejak 2023 banyak konflik bersenjata. Jadi lahan pertanian itu banyak yang rusak. Padahal di sini kita tuh ya bertani penghasilannya. Jadi banyak pengangguran di sini. Nyari kerja di sini susah. Nomor 1 loh Sudan, negara paling banyak penganggurannya. Nomor 2 Afrika Selatan, nomor 3 Palestina. Itu pun negara perang. Untung Indonesia nomor 59. Percaya. Nomor 1 jangan-jangan Indonesia. Kan banyak penganggurannya di sana. Masa terlibat aksi saling dorong. Iya sih. Nah, terus abang mau kerja nih, mau di bagian apa nih? Mau jadi manajer. Sebenarnya ada yang mau aku omongin sama kamu. Sama. Aku juga. Jadi kemarin aku main judi ke Makau. Kamu masih judi? Iya maaf, aku nggak bisa lepas dari itu. Susah banget lepas. Apalagi aku ke Makau main di kasino terbesar di dunia, The Venetian Makau. Kamu mau ngomong apa tadi? Kamu aja yang ngomong. Kamu aja dulu deh yang ngomong. Kayaknya penting banget kan. Ya udah duluan aja ngomong. Lanjut aja ngomongnya. Kamu kan udah ngomong duluan tadi. Kamu aja. Enak nih. Enggak, kamu aja. Oke yang. Kita ngomongnya barengan aja. Oke. Di hitungan ketiga deh, kita ngomong bareng. Iya, oke. 1, 2, 3. Aku menang judi. Aku mau putus. Kamu ngomong I love you. Ngomong I love you. I love you. 100.000 dapat apa aja ya di Kepulauan Bermuda. Challenge kali ini pasti seru banget. Let's go. Kurang gimana mbak? Masa kurang sih? Kan 100.000 duit saya. Ya kurang. Kurang. Kan saya makan roti sama sosis doang. Itu udah berapa? Makan di restoran kecil di Bermuda itu rata-rata 500 sampai 800. Lu makannya cuma 600.000 doang. Miskin banget sih. 600.000. Kok bisa semahal itu sih? Bermuda itu sebuah pulau kecil yang berada di tengah lautan luas, di tengah Samudra Atlantik yang diurus kerajaan Inggris. Jaraknya sekitar 1000 km di sebelah timur Amerika Serikat. Pulau ini dari mana-mana tuh jauh, bener-bener sendiri di tengah laut. Jadi hampir semua barang-barang kebutuhan di sini impor, dari mulai makanan, bahan bangunan, sampai pakaian. Ongkir mahal, pajak mahal, jadi apa-apa ya mahal. Air putih juga impor. Ya iyalah, sungai dan danau air tawar nggak ada di sini. Masyarakat sehari-hari menggunakan air hujan yang ditampung untuk kebutuhan sehari-hari. Air botolan ya impor, bayar. Tapi duit saya cuma 100.000. Bayar. Gua balik dulu ke rumah deh. Nanti sini lagi buat bayar ya. Bermuda itu dari mana-mana jauh ya. Mau balik mana lu? Mau balik ke Indonesia? Mau gua tampol lu apa? Selamat Natal semuanya. Astagfirullah. Abah, ada berdebah, Abah. Ada apa anakku? Ada apa? Ada orang asing, Abah. Sepertinya dia itu orang Cina, tapi entah kenapa rambutnya keriting. Apa? Anak muda. Iya, Om. Apa kau keturunan Hong Pehong? Enggak, Om. Saya Jackie Chan. Jangan sembarangan ngomong lah. Justru kamu yang sembarangan bicara. Kamu tadi bilang apa? Oh, selamat Natal semua. Kenapa? Lihat anakku, dia ketakutan. Lah, salah saya di mana? Kamu mengucapkan selamat Natal di sini. Oh, nama tempat ini kan Pulau Natal. Gimana sih? Tapi kami di sini Muslim. Ya bukan salah saya dong. Salahin orang yang ngasih nama duluan. Kenapa juga nih pulau dinamain Pulau Natal? Nah, itu karena pulau ini ditemukan pada tahun 1643 oleh Kapten William Minors dari kapal Inggris di hari Natal. Makanya namanya jadi Pulau Natal atau Christmas Island. Walaupun dekat dari Indonesia, pulau ini masuk wilayah pemerintahan Australia. Penduduknya mayoritas imigran dari Cina, Melayu, dan India. Suasana Asia kental banget di sini. Tahu gitu? Harusnya ganti nama aja, Pak, pulaunya. Jangan lagi Pulau Natal. Harusnya jadi nama Pulau Idul Fitri itu, karena mayoritas di sini kan agamanya Islam. Siapa bilang? Mayoritas agama di sini agama Buddha. Jadi ini Pulau Natal penduduknya ngerayain Idul Fitri, agama mayoritasnya Buddha, di dekat Indonesia, tapi punya Australia, ditemuin orang Inggris terus pakai bahasa Inggris, Mandarin, Melayu, Indonesia. Gua pusing. Pada kan nyambung nih kalian. Mau kemana? Mau pulang. Puasa kenapa harus 30 hari sih? Seminggu aja kayak. Mokel aja apa ya? Astagfirullah, mokel. Waduin lu sama mak lu. Baru 30 hari puasa. Nuh, ada yang 70 tahun puasa nggak makan, nggak minum, nggak ngeluh kayak lu. Siapa? Kangkung. Kalau Kangkung wajar puasa 70 tahun. Nggak butuh makan dia. Lah manusia, nggak mungkin lah. Kangkung ya bukan lah. Namanya tuh Prahlad Jadi dari India. Dia tuh seorang yogi, orang yang mendalami yoga gitu. Jadi dia ngeklaim kalau dia tuh hidup cuman dari energi spiritual doang.
ngebuat viral aja itu, nggak ada bukti. Lah, tahun 2010 dia tuh pernah diamati sama dokter-dokter yang ada di India. Selama 15 hari di rumah sakit, dia tuh nggak makan, nggak minum, bahkan buang air juga enggak, tetap sehat. Tapi klaimnya kan masih kontroversi di dunia medis. Gue tahu. Tapi setidaknya kita tahu, lapar itu cuma masalah mindset aja. Kalau spiritual kuat, puasa karena memang bener-bener mau ibadah. Lapar juga nggak bakal berasa, malah rugi kalau mau mokel. Tapi gue traktir. Ayo, temenin gue makan. Gas. Ya udah, ayo. Kalau kita lagi di luar angkasa nih, terus bulan Ramadan kayak gini, gimana puasanya? Wah, lo Olang, kalau nanya yang masuk akal sikit lo, nampak betul lo punya otak sudah lo saat. Lah kenapa orang nanya? Kan bingung kalau misalnya sahurnya kapan, bukannya kapan. Orang di sana nggak ada siang dan malam kan? Tetap lo Olang talak masuk akal lo. Tenang. Semua pertanyaan pasti ada jawabannya. Ada satu kasus. Dulu Sultan bin Salman Al Saud jadi muslim pertama yang pergi keluar angkasa, dan itu di bulan Ramadan. Beliau puasanya gimana? Mengikuti waktu Mekah dalam menjalankan ibadah puasa ataupun sholat di luar angkasa. Nah, kan ada jawabannya. Awak juga mau tanya sedikit ah? Apa? Kalau kita di luar angkasa terus dikejar alien, itu mesti puasa kah? Bener, gimana tuh? Nanya yang masuk akal dikit dong. Ente udah ketularan sama dia nih. Wah. Tadi lu orang bilang semua pertanyaan ada jawabannya. Mana? Tapi nggak gini juga. Ya udahlah, tergantung. Kalau ente kuat larinya, ya udah lanjutin aja puasanya. Tapi kalau ente capek, ya udah batalin. Ya gini di pertanyaan apa sih? Alien kan juga nggak ada. Apa ini? Praketek, meraketek, saraketek, praketek. Lu orang memang talak punya sopan santun. Parah, emang parah lu. Bang, abang kan ojol nih, paling enak ngelewatin polisi tidur pakai apa, Bang? Ngelindas, Ngelewatin dong. Ayo, pakai apa nih yang enak? Karena kita ojol, paling enak ngelewatin polisi tidur ya pakai motor, Bang. Tapi kan kurang kurang greget. Kalau sekali lewat ya emang kurang greget. Tapi kan ojol ada ribuan, kita lewatin tuh beramai-ramai. Yang kita lewatin aja. Berasa tuh greget. Iya juga ya. Lagian ojek kan bukan cuma motor, ada juga yang mobil. Gitu dah. Kalau cek lewatin polisi tidur paling enak pakai apa? Wah, cukup diinjak jalan saja lo. Ini sudah mulai ada yang adu domba lo. Katanya jalan toko Cina, lampok toko Cina. Kau nih malai musuh orang, bukan etnis Tionghoa. Lo pikir orang Cina tak rugi kalau pemerintahnya macam ini? Rugi. Musuh kita bukan kita, tapi pemerintah. Jadi kita bersatu lewatin polisi tidur, pemerintah tidur, jalan kaki saja lo. Satu Indonesia pasti juga gelagat lo. Benar. Ya udah, ayo kita lewatin. Gas, ayo. Permisi Pak, numpang lewat. Oh iya, silakan. Senang banget siang hari kayak gini. Soalnya kena sinar matahari. Negara kami rata-rata terkena sinar mataharinya cuma sekitar 840 jam atau perharinya cuma 2,4 jam. Jadi enak banget. Habis sholat subuh langsung sholat isya. Kena matahari seseneng itu. Ke Indonesia aja, malam juga berasa siang. Panas. Dengan kemajuan teknologi di bidang pertanian di negara kami bisa menanam apa saja termasuk pisang, walaupun tempat kami ini banyak padang pasir. Hebat kan? Yaelah, cuma pisang lebay banget loh. Di Indonesia pisang tuh cuma jadi makanan burung. Kayak negara oe punya matahari sendiri loh. Itu negara oe buat untuk jadi sumber energi. Di negara gua banyak cek matahari. Tiap kota juga ada. Itu cuma satu kan? Negara I punya Starlink. I bisa internetan di mana saja di alam gaib, sekalipun tetap bisa dengan kecepatan tinggi. Kalau Starlink banyak di Indonesia dari dulu juga. Lu mah ketinggalan negara lu. Nah, tuh ada tuh Starlink. Bang, cappuccino satu, Bang. Udah lama punya Starlink. What the fuck? Pengen beli mobil. Pengen beli kuda. Kok kuda sih? Soalnya apa-apa tuh di sini masih pakai kuda. Pergi pakai kuda. Mau kawin mas kawinnya kuda. Mau makan juga pakai kuda. Ya sekali-kali kita makan juga sih kuda. Emang banyak banget sih kuda di sini di Mongolia. Wah, banyak banget. Kuda di sini tuh banyak banget. Populasi kuda sampai 5 juta. Orangnya aja di Mongolia cuma 3 juta orang. Wah, baru tahu. Tapi lu lebih pilih mobil apa kuda? Kuda. Mas apa kuda? Kuda. Pilih anak atau kuda? Kuda dong. Wah, gila lu. Anak selucu ini, segemes ini.